Your Excellency, Prabowo Hubungi Subianto here. Prabowo Erdogan kirim doa dan ucapan. Ve şahsım adına bir kez daha tebrik ediyorum. Tuh keren itu. Once again, I would like to extend my congratulations on behalf of my nation and myself for your victory in these presidential elections. Your Excellency, thank you very much. İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. By the holy month of Ramadan, I pray to Allah Betul. will bring the most benefit to the friendly people of Indonesia and to all of the Islamic world. For the great honor you have given me. You have written a letter to me and now you telephone me. This is a great honor for me. Bu vesileyle bir kez daha Ramazan bayramınızı tebrik eder. Sağlık ve afiyetler diliyorum. And on the occasion of this call, once again, I want to wish you an Eid Mubarak and I want to wish you all the health and wellness. Thank you very much. Thank you very much, President Erdogan. Thank you very much. A great honor. I also wish you and your family and the great Turkish people a great Eid and many returns and many blessings on you and your people. Once again, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi video di awal itu sudah tuh ya. Itu ucapan selamat dari Presiden Erdogan untuk presiden kita lah ya, Prabowo Subianto, sebentar lagi dilantik lah ya. Jadi ini luar biasa ya. Semoga hubungan internasional antara negara-negara ini harmonis ya, terutama hubungan dengan Timur Tengah, dengan Rusia dan sebagainya lah ya, agar tercipta kedamaian di atas bumi, di atas dunia ini. Jadi ini ada video menarik, sebetulnya saya temukan ini yang tidak seharusnya ini dipertontonkan di hukum. Ada salah seorang yang khotbah di Idul Fitri kemarin, tapi kok dibahas masalah pemilu nih ya, jadi yang mengakibatkan jemaahnya pulang duluan. Ini menarik nih. Gimana video selengkapnya Sultan? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Sangat lebih memalukan dan memuakkan. Jemaah pun bubar dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Astagfirullah. Tuh pulang tuh. Pulang duluan. Pulang duluan. Pulang. Ya, Idul Fitri itu kan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, umat muslim itu kan hari kemenangan kita lah ya. Kok ini dibawa-bawa? Syukur saja. Kok sepertinya sekarang semua salah Jokowi dan salah Prabowo ya. Ini ada permasalahan, salah Prabowo, salah Jokowi ya. Tapi kok begini? Aduh, jadi heran juga saya jadinya kalau begini. Seharusnya sih memberikan kajian-kajian tentang gimana sih sesudah kita melaksanakan ibadah puasa, apa-apa hal-hal kebaikan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Justru itu yang harus disampaikan lah. Jangan ini kok, aduh. Iya sudahlah, kita lanjutin video berikutnya. Ini dia. Gibran ditolak, aduh kalau belagut. Kita lebaran dulu dah. Nah ini bagus nih, lebaran dulu lah. Tuh, Abah juga bilang tuh. Lebaran dulu, politik nanti kita lah. Yang lain-lain dulu. Gitu. Nah, sekarang saling maafkan gitu. P02 lagi pada ngapain ya besok tuh? Kasih tahu mas. Karena rata-rata kalau 01 ngonen itu rata-rata isinya hoax, bohong gitu. Nah dan rata-rata yang ngonten tuh rata-rata kebanyakan lah, nggak semua lah ya, rata-rata itu kayak orang nggak waras, kayak orang miring gitu lah. Janganlah begitu, nggak boleh nih bulan Idul Fitri nih, jangan begitu ah. Tapi ya selama ini memang begitu.
Jadi kita lanjutin ke video berikutnya, ini pengakuan salah satu sahabat dari Pak Prabowo ya. Sekarang gimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama ini oleh Prabowo ini mulai terungkap nih ya, dari sahabat-sahabatnya, dari kolega-kolega. Salah satu ini kita saksikan nih. Dalam satu kesempatan Tuh, saya Babe juga tuh, datang ke Babe tempat Haikal. Pak Anies dulu ya, ketika Pak Prabowo mau menawarkan Pak Anies sebagai wakil presiden. Tuh. Pernah serius? ditawarin ternyata. Pernah ditawarkan. Iya. Loh, Dan saya datang ngomong ke Pak Anies langsung di waktu subuh. Nggak mau Pak Anies. Mau jadi Oh, presiden. nggak Waduh. mau. Oh. ditawarkan ya sama Of luar course, I biasa. guarantee you. Iya, 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 iya. Sosial media akan rame, silahkan dikonfirmasi. Saya datang. Itu kira-kira kalau boleh Saking di, sedikit sebegitunya ya. dilihat tahun 2023 itu pasti kan? Ya, tapi Nah, yang jelas kira-kira- itu sebelum Nasdem. Oh, jelas dong. sebelum Tapi Nasdem. iya dong. Nasdem kan beberapa bulan sebelum Oktober itu. Sebelum ya. Nasdem, sebelum Nasdem. Nah, dalam salah satu diskusi 2023 itu bilang begitu. Siapa ya wakil? Oh. Ketika beliau ditetapkan oleh Gerindra sebagai capres. Ya. Salah satu dalam list itu Anies. Oh. Dan beliau minta saya. Kamu deket sama Anies? Deket Pak. Coba tanyain dia, mau nggak jadi Waduh. wakil saya? Ini nggak ada yang tahu ini. Iya, Luar nggak ada yang biasa ya. tahu. Saya datang subuh-subuh, saya telepon. Malam itu. Pak Gub, izin menghadap nih Pak Gub. Walaupun deket, saya tetap manggil menghormatinya. Ya. Iya. Datang deh besok pagi. Hmm. Subuhan di sini. Jam 5 saya datang. Oh. Ada satu orang penasehat spiritualnya beliau lah. Ya. Seorang Habib yang dekat dengan beliau. Saya sampaikan. Iya. Nggak mau jadinya presiden. Mau jadi presiden. Aduh, saya akhirnya ngomong, ini kata beliau, ini opportunity buat saya. Terus saya bilang, Iya. pakai bahasa Inggris waktu itu. Ya. Brother, saya bilang, if you are gold, gold do not need opportunity. Gold is always gold. Go. Lintas zaman, lintas waktu, emas tuh ya emas, nggak Iya. perlu peluang. Iya. Iya. Gitu. Entahlah dia jawab apa, saya lupa. Intinya dia nggak bersedia. Sampai lagi nggak apa-apa. Nggak mau Pak. Apa respon dari Pak? Ya responnya, ya kenapa? Oh. Kenapa? Kan beliau jadi wakil 5 tahun, kemudian bisa jadi presiden. Dia bisa Luar biasa. 15 tahun pegang negara ini. Kalau dia benar dalam waktu jadi wakil, menunjukkan ke negarawan yang hebat dan seterusnya gitu. Iya. Itu 15. Beliau bilang sama saya, kenapa ya? Saksinya ada Pak Safri Samsunin kok. Iya. Waktu makan pagi sama Bapak kalau nggak salah. Iya. Bapak di situ, saya ini ada Pak Safri kok waktu itu. Ini luar biasa ya, sampai sebegitunya seorang Prabowo kepada Anies. Tapi ternyata balasannya memang pantas saja waktu debat itu, kayak Prabowo itu kayak gimana gitu ya. Karena kan ini keren, itu pengen saya denger nih ya. Itu pengen saya denger, ini keren ini. Dari Babe Haikal. Selama ini Babe Haikal memang kita beliau itu tidak pernah lah, apalagi di publish gini dia berbohong apa ya. Beliau juga pendakwah yang luar biasa. Jadi kayaknya kalau bahasa ini kayaknya ini kebenaran ini ya. Tapi ya sudahlah. Kita lanjutin ke video berikutnya saja. Apa lagi nih? Aman ya. Aman lah. Pesan aja buat teman-teman semua yang di luar sana, jangan pernah main catur melawan tukang kayu. Iya, Karena kenapa, Pak? tukang kayunya yang bikin papan caturnya. Keren. Harus jedak-jeduk seharusnya nih. Jogi dan Beriana lebaran di rumah Ibu. Tuh kan. Tuh, ini namanya politik ya. Nih, kita lihat tuh. Ya. Kerennya seorang Jokowi datang langsung ke rumah Mega tuh ya sama istrinya. Jadi janganlah kita yang panas-panasan nih ya. Karena yang kita lihat nih Presiden dan Ibunda Mega saja ini sudah akur nih. Ya. Tuh. Tapi yang menarik kita apa ini? Ganja dan Hasto terbengong. Itu yang menarik. Bu Mega juga luar biasa tuh. Ya, walaupun kita lihat kemarin memang Mega semangatnya begitu, tapi kenyataannya kalau sudah ketemu gini sih tuh. Ini Bu Mega ini negarawan yang luar biasa juga beliau ini.
Ingat nggak gitu kan? Ini panggil Eyang hijau. Tuh kan? Terus ingat nggak Bung Karno? Ini hebatnya Bu Mega nih. Apa kalau ke istana yang di lihat nih patung Bung Karno sama lukisan Bung Karno Pak masjidnya. Ada Bu, Tuh, apa lagi guys? Apa lagi ayo? Ini ketua-ketua umum ini sudah ini nih, sudah logowo semuanya. Kok kita para pendukung di bawah ini kok masih ada panas saling gontor-gontoran nih, ya? Ini sudah pimpinan partai kayak Bu Mega, kayak Pak Surya Paloh kemarin itu beliau berdua sudah menerima itu kan keputusan yang sudah ditetapkan. Kok kalian masih itu loh, masih ngeyel gitu loh, ya? Kita lanjutin ke video berikutnya. Ini pengakuan juga salah satu sahabat Prabowo ya. Gimana sih sosok Prabowo itu sebenarnya ya? Kita saksikan saja ini dia videonya sebentar. Tuh Pak Prabowo 25 tahun difitnah tuh. Abang bayangkan dari tahun 98 itu. Benar. Fitnah kepada dia. Iya. Akan kudeta, ya kan, mau membunuh presiden dan sebagainya, menculik kiri kanan dan semua fitnah itu yang terjadi pada beliau itu. Dia telan. Prabowo ini bukan orang yang bisa mencela-menceli, ya kan, disuruh muter-muter, disuruh bersilat lidah, nggak kuat bang orang itu bang. Nggak kuat dia disuruh bersilat lidah. Itulah pengalaman disuruh pura-pura, itu orang nggak bisa bang. Iya, benar. Menurut saya Pak Prabowo ini adalah satu contoh yang sangat ideal ya untuk menggambarkan bagaimana orang yang disalahpahami selama seperempat abad. Tapi selama seperempat abad itulah dia mimpinya untuk berkontribusi pada negara ini nggak pernah kurang. Betul. Abang bayangkan dari tahun 98 itu fitnah kepada dia, ya, akan kudeta, ya kan, mau membunuh presiden dan sebagainya, menculik kiri kanan dan semua fitnah itu yang terjadi pada beliau itu, dia telan. Dan dia nggak ngerusak lembaganya, dia nggak mau ganggu orang siapapun ya. Dia nggak peduli. Yang penting dia bilang saya mau perbaiki bangsa. Jadi beliau ngambil karir sebagai pengusaha, habis itu ikut konvensi Partai Golkar, mendirikan Gerindra di 2006. Ya. Habis itu kemudian bergabung Ibu Mega Pro. Terus saja sambil fitnah itu nggak berkurang, hantam terus. Saya kira ya, tidak saja sebagian dari kekuatan-kekuatan nasional yang nggak suka sama beliau, kekuatan global pun nggak suka sama beliau. Karena image yang diciptakan ini orang akan mengembalikan Indonesia kepada masa otoriter, ya kan? Ini orang akan mengembangkan ideologi-ideologi ultranasionalisme yang menutup diri dari dunia dan sebagainya lah, macam-macam lah. Ini akan kejam dan sebagainya. Itu dia telan. Padahal jejak itu nggak ada dalam pribadinya, tapi dia tekun aja, dan dia berhasil. Jadi mana ada orang di dunia ini yang seperempat abad bertahan dia untuk membuktikan kepada bangsanya bahwa semua yang Anda pikirkan itu tidak benar. Dan tiba-tiba ada suasana baru, milenial, rakyat yang sudah capek dengan keributan yang nggak jelas ini, saya bilang udahlah. Dan sekarang Pak Prabowo sudah di situ, jadi wajar kalau pidato BPK yang di GBK yang abang bilang terus, yang kalimat akhirnya di TV itu, karena semua itu dari hatinya bang. Betul. Prabowo ini bukan orang yang bisa mencela-menceli, ya kan, disuruh muter-muter, disuruh bersilat lidah, nggak kuat bang orang itu bang. Nggak kuat dia disuruh bersilat lidah. Itulah pengalaman disuruh pura-pura, itu orang nggak bisa bang. Kita kenal Prabowo, orang tuh nggak bisa yang namanya pura-pura, nggak bisa. Jadi waktu dia ngomong, hatinya keluar bang. Mana ada orang habis dimaki-maki, habis itu dia bilang, saya minta maaf. Minta maaf terhadap keributan ini, terhadap kesalahan kami juga, ya kan. Terima kasih kepada semua pemimpin yang pernah memimpin kita dan semuanya punya jasanya.
Dia ngomong begitu bang, siapa yang gak tersentuh nonton itu? Iya. Karena itu gak dia karang bang. Kalau itu diarahkan oleh panitia, oleh tim, gak bakalan keluar begitu. Iya. Memang begitu ya, memang begitu. Ini sudah mulailah siapa sosok Prabowo sebenarnya sih mulai keluar sudah ya. Karena orang memandang beliau selama ini memang seperti yang dijelaskan oleh Bang Fahri tadi, memang otoriter lah sebagainya. Tapi memang selama ini dia telan sendiri apa tuduhan. Ya, kita lihat juga, kita tonton juga di sosial media, dia itu dibilang seperti ini seperti itu, tapi satu pun mereka beliau balas tudingan itu ya. Itu keren ya. Menang tanpa ngasuh rakyat, menang tanpa menyakiti. Nah, itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Dia menang, dia tidak mau sakiti saya. Iya kan? Benar nggak? Itu leadership and statesmanship, kenegarawanan. Kita ke tanggapan netizen ya. Ini ada satu video yang ditanggapi oleh netizen. Kita saksikan. 270 triliun. Nggak salah Jokowi lagi. Mulai. Biarin aja, biarin. Kasusnya siapa? Yang disalahin siapa? No, yang korupsi triliunan tuh abah lo no. Partainya abah lo no. Ya udah kena kasus triliunan tuh dari partainya abah lo no. Ya kata gua mah dikit-dikit 02, dikit-dikit 02, dikit-dikit 02. Lama-lama otak lo kebagi dua itu. Rusak. Nah, apa lagi nih? Sampai sini nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Cukup mata saja yang gelap, hati jangan ikutan gelap. Sebaik-baiknya Pak Jokowi dalam bertindak, pasti ujung-ujungnya ada saja yang ingin menjatuhkan. Ada yang mantau tapi bukan CCTV. Di setiap kegiatan-kegiatan amal atau kegiatan-kegiatan kebaikan yang dilakukan Pak Jokowi, ujung-ujungnya pasti ada yang cari gara-gara dan cari masalah untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Bapak sakit hati karena tidak bisa ketemu Pak Jokowi. Saya kasih tahu, saya ini tim projo pembela Pak Jokowi, kelas depan. Jadi setiap ada huru-hara, setiap ada hoaks dan penyerangan-penyerangan yang tidak etis, saya selalu berada di garda terdepan. Tetapi apakah saya pernah bertemu sama Pak Jokowi? Juga tidak pernah, tetapi tidak ada sedikit pun rasa sakit hati saya karena saya tidak dispesialkan oleh Pak Jokowi. Kemarin saya nyimak baik-baik open house yang dilakukan Pak Jokowi, banyak sekali disabilitas yang ikut serta. Datang jam 9 pengen dapat tempat, sedangkan yang datang jam 6 maupun jam 7 belum tentu dapat tempat, Pak. Salam dari Ko Prabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Tuh ya. Jadi ada sajalah ya kalau kita mencari kejelekan orang, apalagi kita buat biar orang itu jelek di mata orang, itu gampang sekali ya. Tapi coba kita lihat semua bentuk kebaikan yang sudah dilakukan. Ya, jangan sampai dengan kesalahan sedikit saja terus semua kebaikan orang itu rusak ya. Jangan seperti itu ya. Indonesia itu bukan seperti itu guys ya. Jadi segitu videonya teman-teman, semoga videonya bisa menghibur dan memberi sebuah inspirasi mungkin teman. Jangan lupa juga dibantu ini yang baru ketemu video ini untuk subscribe, untuk like, untuk share ya. Sekian video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.